SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Latifatul Karimah yang memandu acara ini membaca susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Tilawah Al-Quran. 3. Sambutan Bapak Kepala Sekolah. 4. AMT oleh Ibu Nurul Kusuma Hidayati MPSI. 5. Lain-lain. 6. Penutup. Pertama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya itu orang Bantul. Acara yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Maulidia Gusti serta penerjemahnya Ananda Sulfa Nabila. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فهم مغفرة وأجر عظيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras, sebagaimana kerasnya suara kamu terhadap yang lain. Nanti segala amalmu bisa terhapus, sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Slametullah kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang saya hormati kakanda kita Ibu Nurul Kusuma Hidayati, MC, psikolog. Saya sebut kakanda karena beliau adalah alumni SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta, seangkatan Ibu Hajah Rahmatul Huda. Tahun pinten nggih? 1996. Ya. Yang saya hormati Ibu dan Bapak tim pelaksana kegiatan AMT Asrama Khotijah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Ini hadir Ibu Dr. Anda Endang Sri Suwarti, kemudian Ibu Eni Widiayati, kemudian Ibu Ika Kodariatun, Ikawati Kodariatun maksudnya, Pak Ibnu, Pak Aan, Pak Sugiono, sinten malih nggih, Musrifah ya, Musrifah. Kemudian yang saya cintai dan saya banggakan Ananda yang ada di Asrama Khotijah SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta. Yang kelas 10 yang mana? Kelas 10, kelas 11. Oh, campur di sini ya, kelas 11, kelas 12 paling kanan ya. Iya, yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita bersyukur kepada Allah kesempatan hari ini, hari yang sangat berbahagia karena kita diberikan oleh Allah berupa nikmat sehat dan juga nikmat sempat. Hari ini bisa bertemu di ruang aula Asrama Khotijah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak ada yang merasa sakit kan? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Satu kenikmatan yang patut kita syukuri dalam masa seperti ini. Kemudian nikmat yang lain berupa nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap berada di agama Allah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah selalu menganut dan melaksanakan agama yang paling benar di sisi Allah ini. Salawat dan salam mari kita haturkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu dan Bapak yang saya hormati, atas nama sekolah mengucapkan terima kasih kepada kakanda kita Ibu Nurul Kusuma Hidayati yang hari ini di tengah-tengah kesibukan beliau mengajar di UGM menyempatkan untuk hadir kembali di sekolah kita untuk bertemu adik-adiknya ya. Dalam rangka nanti memberikan motivasi kepada anak-anakku semua agar kalian yang sudah mantap di SMA Muha ini, di asrama ini nanti lebih mantap lagi. Yang masih kurang mantap jadi mantap. Yang tidak mantap jadi mantap. Pokoknya yang ada hanya mantap dan lebih mantap di asrama Khotijah ini. Berkali-kali saya sampaikan bahwasanya hidup di asrama itu hidup yang sangat menyenangkan. Coba Anda bayangkan dari 654 siswa-siswi kita itu yang bisa tinggal di asrama hanya berapa Bu Ika? 70-an. Berapa persen itu kira-kira? Yang lainnya tidak bisa tinggal di asrama karena keterbatasan kita. Maka dari itu saya mengajak Ananda semua yang saat ini diberikan kesempatan Allah untuk tinggal di asrama, gunakan waktu Anda di asrama ini dengan sebaik-baiknya. Apa sih nikmatnya hidup di asrama? Antara lain Ananda bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain. Walaupun waktu Anda datang kan dibatasi dulu ya, dibatasi di kamar, nanti makanannya diantar sampai kamar. Sekarang karena sudah sehat kembali, tetap kita berusaha maksimal untuk menjaga protokol kesehatan. Ada komunikasi. Kemudian ketika mau PAS
atau kegiatan PTS itu Anda ada tambahan mapel. Sudah dapat jadwal tambahan mapel? Sudah. Yang di sana tidak ada tambahan mapel. Ya. Terus makanannya terjamin, sarapan pasti disiapkan. Makan siang juga disiapkan. Makan malam disiapkan juga. Apa yang kurang? Terus asrama kita ini asrama yang sangat representatif fasilitasnya. Coba Anda yang pernah tinggal di pondok pesantren, apakah ada yang pondok pesantrennya melebihi di asrama kita ini? Melebihi gitu? Ada ya? Enggak ada kan? Enggak ada. Biasanya di asrama di pondok pesantren itu satu kamar berapa orang? Ada 10. Saya tuh dulu waktu di asrama tingkat mahasiswa itu satu ruangan segini itu ada 40 mahasiswa. Anda bayangkan. Bednya itu tingkat. Saya tidur di bawah, teman saya tidur di atas. Jadi bed tingkat itu. Sementara Anda kan satu kamar berapa orang? 2 orang. Bisa mengatur satu kamar 2 orang. Kalau hidup satu ruangan ada 40 mahasiswa, 40 santri itu kan Anda bayangkan. Kadang-kadang sandalnya keliru, kadang-kadang pakaiannya keliru. Kalau kita beli yang baru jadi tidak baru lagi karena diambil orang. Itu kehidupan di pesantren itu agak biasa. Tapi di asrama Khadijah insya Allah tidak biasa ya, tidak biasa. Jadi itu keuntungannya, Anda bisa belajar lebih intens. Dan menurut pengalaman yang ada di sekolah kita, kejuaraan-kejuaraan yang ada di sekolah itu biasanya disabet oleh anak-anak asrama. Juara satunya dari asrama, juara 2-nya asrama, juara 3-nya asrama. Sehingga kalian di asrama silahkan disyukuri dengan sebaik-baiknya, berfastabiqul khairat agar nanti cita-cita kalian nanti bisa tercapai. Termasuk harapan dari orang tuamu bisa tercapai. Kemudian yang berikutnya, pada kesempatan kali ini kita mengundang kakanda kita, alumni kita yang sekaligus menjadi dosen dan psikolog, nanti untuk memberikan motivasi dan gambaran. Karena beliau adalah alumni SMA MUHA, sehingga segala hal-hal yang ada di MUHA, insya Allah beliau walaupun sudah sekian tahun yang lalu itu masih ingat. Sehingga nanti bisa memberikan gambaran kalau anak-anak MUHA itu yang notabene seperti ini nanti arahnya harus bagaimana. Sehingga kita sengaja hari ini mengundang beliau agar beliau yang sudah tahu kondisi Ananda semua itu ya nanti bisa memberikan bimbingan, arahan. Sehingga nanti Ananda semua yang hadir pada kali ini kelas 10, 11, 12 janganlah malu-malu untuk nanti mengungkapkan apa yang Anda rasakan ya, apa yang Anda ingin tanyakan kepada beliau. Karena biasanya kalau nggak disupport untuk bertanya seperti ini nanti merasa, aduh aku nggak usah tanya, malu dengan temanku kalau bertanya. Tolong budaya malu bertanya itu jangan sampai dipelihara di tengah-tengah kita. Sehingga harapannya nanti ada support dari beliau dan kalian bisa menggunakan kesempatan emas pada hari ini untuk nanti kedepannya lebih baik lagi. Yang ketiga, pesan dari saya selaku orang yang diamanati di SMA Muhammadiyah 2 Yogyakarta ini, Ananda sekarang masih dalam suasana pandemi. Tolong kehidupan di asrama, kehidupan ketika kita di sekolah tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya. Protokol kesehatan tetap kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kita semua tetap sehat wal afiat. Kemudian harapannya nanti tahun ajaran depan termasuk semester depan itu nanti prosentase untuk PTMT pelaksanaan tatap muka terbatas itu nanti oleh pemerintah bisa ditambahkan lagi. Yang kemarin baru 50% maksimal, mudah-mudahan nanti bisa menjadi 75% atau mungkin bisa 100%, tergantung dari kita. Maka saya minta pada kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, jangan sampai kita
merasa ikut euforia yang ada di luar. Sekarang ini Jogja kan sudah merasa kayaknya sudah aman. Sehingga kalau hari Jumat begini jalanan sudah mulai macet, besok Sabtu juga macet, kemudian orang-orang wisata pada masuk ke Jogja lagi. Kita nggak usah ngikut-ngikuti gitu dulu, tapi kita jaga protokol kesehatan. Barangkali itu yang saya sampaikan secara singkat, nanti biar Ibu Nurul Kusuma lebih longgar waktunya. Waktunya sampai Isya atau sampai maghrib nanti ya? Subuh, Pak. Artinya mumpung ketemu dengan beliau, gunakan sebaik-baiknya, jangan sampai tidak digunakan dengan sebaiknya. Sayang kan gitu ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf, kalau ada kekurangannya dari penyelenggara ini atas nama sekolah juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, saya tinggal saya. Bu ini Bu Wahyuti pindah PN itu pindah semua. Bu Wahyu. Tapi udah pensiun. Pak Kardi. Oh, udah lama ya. Oh, udah saya. Ini saya Bu. Ya. Saya lewat mana aja? Katanya kok semakin jauh semakin banyak pahalanya. Ya, matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, dan yang saya banggakan, saya manggilnya teman-teman apa adik-adik ya? Adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmatnya. Meskipun di tengah pandemi kita masih sehat semuanya, bisa berkumpul di forum yang semoga penuh dengan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salam serta sholawat semoga juga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ini terus terang dari Bapak Ibu Guru hanya Bu Endang yang tinggal saya kenal gitu, dan kata Bu Endang ya memang tinggal Ibu ya Bu ya. Yang lainnya menebar keberkahan. Kita mau bicara apa? Saya tuh kalau pakai masker, pakai ini terus nanti berembun gitu tuh nggak bisa lihat. Ini juga sama nggak lihat. Dalam? Saya nggak berani Bu. Di rumah ada ibu sudah sepuh jadi, dan kalau dulu Pak Dekan bilang nanti baru boleh keluar tapi tetap harus prokes ketat gitu. Saya harus amanah. Kita mau bicara apa? Mau bicara apa? Adik-adik. Kok adik-adik? Saya bilang teman-teman boleh ya? Supaya saya merasa muda kembali. Mau bicara apa? Teman-teman mau bicara apa? Karena judulnya luas sekali Bu. Judulnya itu apa ya? Saya lihatnya itu baru mencermati tadi. Dan Bapak, mohon maaf saya bukan dosen, saya psikolog. Saya saat ini manajer di Center for Public Mental Health, CPMH. Kalau lihat IG-nya, kami sering mengadakan webinar, kuliah online tentang tema-tema mental health atau kesehatan mental, mulai dari depresi, kecemasan, bipolar, loneliness, overthinking, dan lain sebagainya gitu. Kami sering mengadakan itu.
Saya ada di situ di pusat kajian tentang kesehatan mental, psikolog dan juga manajer. Saya juga di biro konsultasinya Fakultas Psikologi UGM di UKP. Ada yang pernah ke sana? Ke UKP, ke biro psikologi itu bukan hanya orang-orang atau teman-teman yang punya masalah atau gangguan kesehatan mental loh. Enggak. Teman-teman dari SMA 1 Teladan, 3, lain MUHI gitu. Itu kadang berombongan datang ke sana hanya sekedar pengen sharing. Gitu. Apakah mereka punya gangguan mental? Enggak. Awalnya pengen sharing tentang jurusan. Enggak ada yang nyuruh, mereka sendiri gitu berombongan. Tapi kemudian sharing tentang keluarga, sharing tentang hubungan dengan teman, dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi saya di UKP, unit konsultasi psikologi, dan di GMC. GMC itu biro psikologinya tapi tingkat universitas. Tapi sebelum pandemi, pandemi ini kita masih online gitu. Nah, saya di sana, jadi saya bukan dosen. Nah, kalau kaitannya dengan poster, sudah lihat posternya ya? Belum, jangan-jangan. Posternya itu judulnya Menjadi muslimah yang santun dan peduli. Itu berat banget itu. Yang santun dan peduli. Saya sharing aja, gitu ya. Nanti kalau saya buka laptop, malah banyak banget yang harus dibuka. Nanti nextnya kalau kita berkesempatan, diberi kesempatan, umur yang panjang, kesempatan yang baik, kita berjumpa lagi, kita bisa tentukan tema apa yang lebih spesifik. Tapi sekarang saya ingin sharing saja. Saya dulu dengan Mbak Rahma, Bu Rahma, kalau di sini apa? Buddha. Dengan Buddha satu alumni di Asalam 3 tahun. Jadi kehidupan asrama ya kurang lebih masih inget lah, dikit-dikit gitu. Di pondok. Benar seperti Bapak bilang, mungkin tidak sama ya, karena kami di pondok itu ya di pondok, meskipun itu Asalam. Tapi ya sama aja, namanya pondok mau modern mau enggak tetap sama. Kemudian saya waktu itu pilihan saya cuma 2. Dari SD dari TK saya sudah tahu mau kemana SD-nya, SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah kelas 2 saya sudah tahu harus ke Asalam. Asalam belum lulus, baru sekitar kelas 2 saya sudah punya 2 pilihan, mau di Asalam atau ke MUHA, karena keluarga saya keluarga MUHA. Qadarullah kelas 3 MTS, bapak sakit sehingga tidak ada yang ngurus, saya kemudian ke MUHA. Nggak ada tujuan lain, nggak ada ngintip-mengintip, sudah ditentukan. Baru setelah di MUHA, orang tua bilang, Mbak, sudah ya sekolah di Muhammadiyahnya. Nanti kalau kuliah, suara saya kedengeran nggak tanpa ini? Dengeran. Nanti kalau kuliah sudah tidak lagi di Muhammadiyah ya. Kalau nanti tidak keterima, ya nggak apa-apa, diulang lagi. Karena sudah tidak ada slot untuk kuliah di Muhammadiyah. Gitu. Jadi saya ketika mau masuk ke perguruan tinggi, mental set saya itu sudah semeleh. All out, mati-matian, tapi that's okay kalau nggak keterima. Saya masih tenang, kenapa? Saya masih punya 1 tahun kesempatan untuk mempersiapkan diri. Jadi saya menjalani ujian masuk perguruan tinggi itu tanpa deg-degan sama sekali. Karena apa? Karena saya tenang gitu, masih ada 1 tahun. Nothing tulus. Tapi qadarullah tahun pertama lolos, dan saya nangkringlah saya di Fakultas Psikologi UGM. S1 saya lulus, konsentrasi saya waktu itu industri. Jadi saya langsung bekerja. Tapi saya punya angan-angan, suatu saat saya harus balik lagi.
sekolah lagi. Dan kemudian setelah hampir 10 tahun saya bekerja, saya balik lagi ambil license psikolog dan juga S2 di fakultas yang sama. Nah, yang ingin saya ceritakan, saya sekarang ada di CPMH. CPMH itu satu unit di bawah Fakultas Psikologi UGM. Konon katanya salah satu unit yang ya agak angker gitu, inceran, agak angker. Dan terus terang memang kami tidak banyak membuka lowongan gitu karena benar-benar harus terseleksi. Yang ingin saya katakan begini, teman-teman, pinter bagus, cerdas itu oke, kelebihan. Tapi kalau antum nggak punya perilaku yang baik, nggak bisa menunjukkan itu, nggak dipandang. Kalau antum nggak punya track record yang baik, nggak menunjukkan track record akhlak yang baik, di fakultas itu dipandang sebelah mata. Saya terus terang, kalau nyeleksi mahasiswa mau masuk ke unit saya benar-benar akan kuliti dia dari akhlaknya. Saya nggak peduli dia IPK berapa, saya nggak peduli nilai dia berapa. Tapi saya harus make sure dia orangnya baik. Kepeduliannya oke. Kalau enggak, jangan harap masuk ke unit saya. Pegang kata saya, dimanapun akan seperti itu. Pinter oke, cerdas oke, nilai bagus oke. Tapi kalau antum nggak punya track record akhlak yang baik, perilaku yang baik, sikap yang baik, itu nggak akan lama. Dimanapun, percaya. Dimanapun. Para dosen itu akan mengatakan, sekilas, dua kilas mengatakan, anaknya pintar banget loh, cerdas banget ya. IQ-nya mesti bagus itu, cerdas anaknya. Sekali dua kali. Tapi ketika akhlaknya nggak bagus, patah. Oh Bu, tapi sayang ya, attitude-nya nggak bagus. Tapi sayang, attitude-nya nggak bagus. Itu udah blacklist. Sekali keluar kata-kata attitude-nya nggak bagus, wassalam. Dan itu dilihat. Dan apakah attitude itu hanya terbentuk dalam waktu singkat? Enggak. Itu di-shaping, dibentuk, karena itu karakter. Dan SMA itu masa-masa krusial untuk membentuk karakter. Saya lebih prefer punya anak buah, punya staff yang karakternya solid, karakternya matang, tapi dia secara prestasi akademik biasa saja. Dibandingkan dengan prestasi akademiknya oke, tapi attitude-nya no. Percuma. Nggak bisa diandalkan. Membuat kita khawatir, membuat kami khawatir. Nggak tenang. Gitu. Jadi yang pertama ini pegang kata-kata saya. Mulai dari sini saya pingin banget teman-teman itu lihat, merefleksi diri lagi. Karakterku sudah oke belum? Attitude-ku sudah oke belum? Apakah selama ini aku itu memelihara pikiran-pikiran buruk? Apakah selama ini aku tuh punya memelihara rasa-rasa yang keruh, nggak jernih? Coba kita lihat lagi. Kalau you masih punya begitu, segera perbaiki. Karena itu terlihat. Dan itu terasa. Saya kalau menyeleksi, dimanapun itu, entah itu seleksi di unit saya, entah itu seleksi secara umum, karena saya juga associate di UPKM. UPKM itu lembaga bisnisnya Fakultas Psikologi. Ketika mewawancara, menseleksi, itu terlihat, terasa. Gitu.
Karakter seseorang itu terasa. Loh, katanya psikolog tuh nggak boleh hanya dengan asumsi. Iya, nggak boleh. Tapi feeling kita selalu berbicara. Feeling kita selalu main gitu. Dan kalau seseorang memang pada dasarnya karakternya nggak baik, itu akan sangat-sangat menguar. Menguar tuh tau nggak? Menguar tuh kayak kita beresonansi di dalam kita. Gitu. Kayak kita kalau kita happy, kita nyaman dengan diri kita sendiri, orang lain di sekitar kita itu akan nyaman dan bahagia juga. Tapi pastikan coba, kalau antum sedang keruh, pikirannya sedang ruwet, gelisah, di sekelilingnya itu nggak nyaman juga. Gitu. Nah itu menguar, beresonansi. Gitu. Nah karakter yang jelek itu terasa begitu, nggak bisa dibohongi. Faking itu di mana-mana, tahu faking ya? Faking good itu di mana-mana, basa-basi dan segala macam. Tapi itu terasa. Hal yang tidak tulus itu terasa. Gitu. Mohon maaf, karakter sampah itu terasa. Karakter toksik, kalau sebutan kalian, karakter toksik itu terasa. Dan kalau kalian nggak hati-hati, kalau kalian nggak hati-hati dan terus menyimpan karakter toksik itu dari sekarang, itu akan mengkerak dan sulit dihilangkan. Dan biasanya itu berimbas ke orang-orang di sekitar kalian. Catat kata-kata saya. SMA, lagi-lagi saya akan menyebutkan, ini masa-masa krusial kalian men-shaping karakter kalian. Ayo disiplinkan pikiran dan rasa kalian, emosi kalian. Jangan pelihara pikiran-pikiran yang buruk, negatif. Jangan pelihara emosi-emosi yang toksik. Kalau enggak, bahaya buat kalian. Mumpung kalian masih SMA. Emang masih begini? Shaping dengan ketat mulai dari sekarang. Sehingga ketika kalian nanti masuk ke perguruan tinggi, kalian akan lebih mudah untuk berinteraksi, berbaur. Kenapa demikian? Karena biasanya kalau karakter kalian positif, teman itu mendekat. Teman itu mendekat. Tapi kalau karakter kita itu negatif, itu jangan harap ada orang-orang yang akan rasa nyaman dengan kita. Adapun mungkin mereka karena ada satu dua kepentingan sehingga bertahan. Gitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman mampu mendisiplinkan mulai dari sekarang, memelihara pikiran-pikiran positif, emosi-emosi positif, insya Allah itu akan membentuk karakter yang positif juga. Dan kalau kalian disiplin dengan itu, nanti kalian keluar dari masa SMA, masuk ke perguruan tinggi, kalian akan jauh lebih mudah untuk beradaptasi. Gitu ya. Ini saya tidak salah ngomong karena saya dan teman-teman tim itu mengikuti dari tahun ke tahun bagaimana mahasiswa itu beradaptasi dan berinteraksi. Tapi saya itu memang pada dasarnya orangnya introvert, Bu. Susah untuk berinteraksi, susah untuk menyapa. Saya introvert soalnya. Saya tanya, introvert sama ekstrovert bagus mana? Introvert dan ekstrovert bagus mana? Bagus ekstrovert? Saya ingin tanya, yang merasa ekstrovert angkat tangan. Yang merasa pribadinya lebih ke ekstrovert angkat tangan. Yang introvert angkat tangan. Yang nggak tahu apa itu introvert dan ekstrovert angkat tangan. Oke. Introvert tahu nggak apa introvert? Ekstrovert?
Ada nggak orang yang 100% pure murni ekstrovert? Ada nggak orang yang pure 100% murni introvert? Nggak ada. Salah atau benar pernyataan saya bahwa ekstrovert jauh lebih baik daripada introvert? Salah atau benar pernyataan saya bahwa ekstrovert lebih baik dari introvert? Salah atau benar? Yang salah angkat tangan. Putri Asrama Muhammadiyah 2 Yogyakarta loh, angkat tangan aja nggak bisa. Salah atau benar? Salah angkat tangan. Yang bilang benar angkat tangan. Gimana ini? Ini yang kelas 1 coba angkat tangan. Kelas 1 angkat tangan. Oh, kelas 10. Oh iya, kelas 10 angkat tangan. Kelas 2 kelas 2 10. Kelas 11 angkat tangan. Kelas 12 angkat tangan. Oh, kubu. Ini kubu 12, 11, 10. Baiklah. Kelas 12 sih kelas 3 loh. Lu kelas 3 aja, yang salah angkat tangan. Oh, nyontohnya adik-adiknya loh. Kelas 3 yang merasa pernyataan saya salah angkat tangan. Oke, yang nggak tahu angkat tangan. Oh. Yang nggak tahu angkat tangan. Yang bingung angkat tangan. Iya. Jadi ada banyak orang yang merasa kesulitan untuk berinteraksi karena merasa beda nggak sih? Halo. Karena merasa dirinya introvert. Introvert apa? Pendiam. Terus? Apa? Susah beradaptasi. Apalagi? Lebih tertutup. Apalagi introvert? Apalagi introvert apa? Pendiam. Oke. Lebih menyendiri. Lebih apa lagi? Lebih apa? Lebih apa? Lebih apa? Ano, saya udah kayak gitu. Kalau ekstrovert apa ekstrovert? Ekstrovert apa? Lebih terbuka, apa lagi? Mudah berinteraksi, apa lagi? Mudah berteman, apa lagi? Lebih mudah bermain dengan teman, apa lagi? Lebih ceria, apa lagi? Oke, ini saya tidak mengatakan tadi benar atau salah. Sekarang berdasarkan yang teman-teman jawab, salah atau benar pernyataan saya? Ekstrovert lebih baik dari introvert. Salah atau benar? Yang bilang benar angkat tangan. Ini sampai saya datangi loh. Yang bilang salah angkat tangan. Yang bilang benar angkat tangan. Oh, saya kasih mic kalau ada yang bilang bingung. Oh, salah. Benar apa salah? Satu-satu. Benar apa salah? Benar. Gak boleh tengah-tengah ya. Tengah-tengah loh. Minyak apa, Mbak?
Kamu goreng? Enggak. Rebus? Enggak. Lah apa? Nyemek. Nah, itu tengah-tengah. Mosok tengah-tengah. Salah apa benar? Iya juga tengah-tengah. Salah benar? Apa? Kenapa salah? Ya enggak semuanya ekstrovert itu bagus. Oh, enggak semuanya ekstrovert bagus. Ada yang mau membantah? Yang bilang benar tadi boleh loh membantah. Wow, tanggung jawab. Ini dia bilang salah. Benarkan? Karena ekstrovert lebih mudah berinteraksi. Karena introvert lebih mudah berinteraksi. Lebih mudah berinteraksi. Terima enggak? Ya terima Bu, tapi kan gak harus semuanya diceritain gitu. Oh, enggak harus semua. Oke, ya. Introvert, ekstrovert. Teman-teman, itu tuh hanyalah penggolongan karakter. Seperti yang kita tadi sudah sepakati, tidak ada yang murni introvert, tidak ada yang murni ekstrovert. Gitu. Dan ini perlu diluruskan, ini banyak banget, tidak hanya di sini yang mengatakan lebih baik mana pribadinya. Pribadi ekstrovert atau pribadi introvert. Rata-rata teman-teman seusia teman-teman ini akan mengatakan, "Duh, lebih jelas lebih bagus ekstrovert lah, Bu." Tapi masuk begitu? Ternyata enggak. Introvert dan ekstrovert itu hanyalah wadah, sebutan, netral. Jadi kalau tadi ada yang mengatakan kalau introvert itu apa tadi? Satunya lagi, ada yang tadi saya lupa. Itu sudah penghakiman, judgement. Gitu. Introvert dan ekstrovert itu netral. Semua kepribadian itu netral pada dasarnya. Hanya kemudian bagaimana cara kita memainkan pola tipe kepribadian itu yang kemudian menentukan. Saya tanya, nanti dilihat lagi ya, ekstrovert itu cirinya seperti apa, introvert seperti apa. Secara umum, introvert lebih tertutup, ekstrovert lebih terbuka, gitu aja kan, yang paling mudah. Sekarang saya tanya, teman-teman lebih nyaman curhat pada orang ekstrovert atau introvert? Lebih seneng curhat ke anak ekstrovert apa introvert? Yakin curhat sama anak ekstrovert? Ember dong. Rata-rata curhat itu lebih nyaman pada anak-anak yang introvert. Bisa menyimpan, gak ember. Itu. Jadi teman-teman bisa dilihat kan, introvert dan ekstrovert itu tergantung bagaimana cara memainkannya. Kalau dilihat, saya introvert, cenderung introvert apa ekstrovert? Saya intro apa ekstro? Kenapa? Saya kadang ekstrovert, saya kadang introvert. Intinya adalah gitu. Semua itu tergantung bagaimana attitude kita memainkan karakter itu. Lagi-lagi attitude yang men-shaping karakter. Introvert apakah nggak bisa ember? Bisa nggak orang introvert ember? Bisa. Saya tanya, orang introvert dengan ekstrovert lebih banyak mana temennya? Lebih banyak mana temennya? Ekstrovert. Apakah selalu begitu? Enggak. Ternyata kalau diteliti, anak-anak introvert itu juga banyak temennya gitu. Dan banyak anak-anak introvert yang temennya jauh lebih banyak daripada anak-anak ekstrovert. Bicara kualitas pertemanan, lebih bagus mana kualitas pertemanannya? Anak-anak introvert atau ekstrovert? Kualitasnya introvert apa ekstrovert? Introvert atau ekstrovert? Tergantung.
Introvert Bu, kan bisa dipercaya anak-anak introvert itu? Belum tentu. Ekstrovert Bu, karena ekstrovert itu dia sering menyapa, sering ini dan segala macam, ya belum tentu juga. Jadi lagi-lagi itu kembali ke kita. So, kembali ke tadi kasus. Bu, saya introvert pada dasarnya. Jadi saya itu memang sulit untuk menjalin pertemanan dengan orang lain. Saya sulit menyapa duluan. Saya sulit terbuka. Dan banyak seperti itu. Yang mau saya katakan adalah itu bukan alasan. Dan itu bukan alasan bagi teman-teman untuk merasa gelisah. Kalau teman-teman introvert, ya kenapa? Gak ada yang salah kok dengan itu. Kalau teman-teman gak bisa menyapa duluan, kenapa? Gak ada yang salah dengan itu. Kalau teman-teman gak bisa nimbrung dengan asik pembicaraan orang, obrolan orang, kenapa? Gak ada yang salah dengan itu. Nyamanlah dengan diri kalian. Happylah dengan diri kalian. Bersyukurlah dengan kondisi kalian. Ingat, satu prinsip, saya ingin teman-teman benar-benar ingat prinsip satu ini. Kenyamanan orang lain di sekitar teman-teman itu tidak tergantung pada orang-orang tersebut, tapi tergantung pada teman-teman. Kalau teman-teman tidak nyaman dengan diri teman-teman sendiri, ya jangan harap orang lain akan nyaman. Paham? Jadi mulai sekarang, coba lihat diri teman-teman sendiri. Karakternya seperti apa toh? Kenali. Coba kenali dengan lebih dalam lagi. Kelebihan karakterku seperti apa? Kekurangannya seperti apa? Ada nggak yang bisa ditingkatkan? Kemudian nyamanlah dengan itu, nyamanlah juga dengan proses. Jangan wang-sinawang. Jangan wang-sinawang. Tahu wang-sinawang? Wang-sinawang itu membandingkan. Tapi juga jangan nyinyir. Nyinyir itu adalah salah satu attitude yang sangat rendah. Entah itu nyinyir di offline atau nyinyir di online. Itu toksik, super toksik. Nah, wah nyaman dengan diriku sendiri. Oh dia mah itu nyinyir. Biasakan untuk membuat frame yang positif, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Disiplinlah dengan itu. Kenapa saya dari tadi bolak-balik menekankan itu? Karena saya sudah tidak banyak lagi menemukan mahasiswa yang begitu. Kalau kalian melihat diri kalian sendiri masih nyinyir, segera berubah. Kalau kalian melihat diri kalian masih toksik, offline maupun online, mudah banget kepancing mengetikkan kata-kata negatif, segera berubah. Sebelum terlanjur. Itu dulu, gak usah kita bicara depresi, gak usah kita bicara kecemasan, gak usah kita bicara masalah-masalah yang lainnya. Itu dulu. Shaping your karakter dari sekarang, sebelum itu mengkerak. Buang yang negatif-negatif, buang yang toksik-toksik. Sedikit banyak saya paham karakter anak-anak muda. Karena saya mantan anak muda. Saya alumni, saya nggak akan bilang mantan. Saya alumni Muhammadiyah Jakarta.
Dan saya punya klien yang dari MUHA. MUHA rawan sekali dengan karakter-karakter toksik. Saya akan terus terang ini. Saya kan nggak akan bicara ini di luar, tapi karena kita family, kita keluarga di sini, saya akan terus terang tentang ini. Jadi please tolong sekali, lihat diri kalian masing-masing, lihat sekeliling, gitu. Ingatkan gitu kalau bisa mengingatkan. Karakter toksik jangan dipelihara. Karakter-karakter nyinyir jangan dipelihara. Disiplinlah dengan itu. Karakter kalian pada diri sendiri, karakter kalian pada teman seangkatan, karakter kalian pada teman satu asrama, karakter kalian pada adik kelas. Perhatikan. Karakter kalian sebagai pribadi individu mandiri maupun sebagai anggota kelompok. Perhatikan. Bu, saya itu sebetulnya nggak mau kayak gitu. Tapi kalau saya nggak gitu tuh, saya dikucilkan sama geng saya, sama kelompok saya, sama grup saya. Saya kan nggak bisa apa-apa, Bu. Saya itu juga orang tertindas. Saya dibully di kelompok saya sendiri gitu. Saya nggak punya pilihan. Yakin nggak punya pilihan. Mau hidup sampai kapan dengan gengnya? Mau hidup sampai kapan dengan kelompoknya? Coba lihat itu. Please bang, taruhannya masa depan teman-teman. Teman-teman ini akan jadi ibu. Bisa dibayangkan? Anak-anak yang akan dilahirkan dari ibu-ibu yang nyinyir, enggak kan? Dari ibu-ibu yang toksik, enggak kan? Bu, ibu saya itu toksik. Jadi saya itu sekarang, ya gimana? Kalau saya toksik kan ibu saya memang toksik, Bu. Jadi kan itu salah ibu saya. Orang kan paham, oh iya ya, benar juga tuh anak toksik, ibunya juga toksik. Tapi apa cukup hidup dengan kata-kata oh iya ya? Paham, bisa dipahami. Tapi kebutuhan hidup apa hanya itu? Cukup dengan dipahami, ya sudah. Kalau itu cukup dengan dipahami, ya sudah. Sampai situ. Seumur hidup akan toksik. Padahal kita diberi pilihan gitu. Untuk memperbaiki, untuk keluar dari itu. Dari tadi apa yang saya ceritakan itu real loh. Itu real. Bu, saya itu di daerah, saya bersyukur ada satu, saya akan cerita, ada satu alumni yang sekarang dia calon dokter. Dia calon dokter dan dia dari daerah. Di daerahnya dia berprestasi, amat sangat berprestasi. Amat sangat berprestasi. Dan masuklah ke MUHA dengan riang gembira. Tahu apa yang terjadi? 3 tahun dia dibully. Dan yang membuli tidak hanya 1-2 orang. Berkelompok. Dan tidak hanya satu kelas. Tapi kelompok-kelompok di luar kelasnya. Dan saya paham kondisi begitu. Di sekolah-sekolah swasta, itu memang acap kali terjadi. Dan saya menemui klien-klien yang memang berasal dari sejenis MUHA, swasta berprestasi misalnya. Yang kemudian mirip-mirip dengan kalau dia tidak sebagai pelaku, dia korban.
Saya yakin yang di asrama sini semoga bukan dari keduanya. Tapi saya ingatkan betul, teman-teman rentan untuk itu. Kalau teman-teman nggak hati-hati, tahu-tahu teman-teman akan terjebak ke karakter itu. Dan tahu-tahu sudah mengkerak, susah dihilangin. Saya katakan, kalau karakter itu sudah mengkerak, susah dihilangin, yang bersangkutan tidak sadar punya karakter yang begitu. Itu yang paling parah. Dan banyak yang begitu. Yang kemudian mengeluh siapa? Orang-orang di sekitarnya. Please banget. Yang bersangkutan kemudian baru merasakan ketika dia kemudian sulit di kehidupan kerja. Dia ke psikolog bukan karena menyadari itu, dia ke psikolog karena dia merasa dia ditolak di mana-mana dan tidak bisa beradaptasi. Padahal nggak ada yang salah dengan dirinya, dia merasa begitu. Setelah sesi 1-2 ada psikotesnya dan segala macam, baru terkuak karakternya yang seperti apa. Dan baru dia menyadari. Tapi kan sayang harus menunggu sampai sejauh itu. So di sini saya ingin banget mengingatkan itu. Please, mumpung masih SMA, karakter kalian sedang digodoknya, pas muntuk-muntuknya, rentan-rentannya gitu. Apa ya? Ya sedang digodok gitu. Shapingnya itu di sini gitu, di puncaknya. Ayo teman-teman lebih serius lagi untuk itu. Saya nggak ingin ketemu dengan alumni Muha lagi di bilik konsultasi saya. Saya nggak ingin ketemu alumni Muha lagi yang datang ke saya dalam kondisi depresi, punya gangguan kecemasan, bipolar. Cukup yang ada saja. Saya nggak ingin ketambahan lagi. So please, lihat lagi kesehatan mental teman-teman. Karakter itu erat banget kaitannya dengan kesehatan mental. Erat banget. Loh Bu, kalau depresi itu berarti apakah attitude-nya nggak bagus? Dia nggak disiplin, saya akan bilang begitu. Dia membiarkan pikiran-pikiran negatif, emosi-emosi negatif awalnya. Dan dia tidak segera mencari pertolongan. Jadi kalau itu bisa dicegah dengan teman-teman mendisiplinkan pikiran dan emosi teman-teman, semoga itu bisa ditangani secara lebih dini. Artinya ini prevensi dan promosi. Gitu ya. Jadi awalnya yang ingin saya tanamkan itu sih, yang ingin saya tekankan betul itu. Dalam kesehatan mental itu, salah satu yang kami betul-betul tekankan adalah deteksi dini. Jadi di kesehatan mental, di literasi kesehatan mental, di pengetahuan kesehatan mental, teman-teman itu akan belajar tentang sign and symptom. Sign itu tanda yang terlihat, simptom itu yang dirasakan. Gitu. Sign and symptom gangguan mental, mulai dari depresi, kecemasan dan lain-lain. Kalau teman-teman bisa paham itu, bisa tahu itu, maka teman-teman bisa melakukan deteksi dini. Teman-teman akan lebih peka terhadap kondisi kesehatan mental teman-teman. Teman-teman akan paham ketika sebentar, kok aku merasa tidak baik-baik saja ya minggu ini ya. Kok aku rasanya kok nggak pengen ketemu sama orang ya.
Kok aku sudah nggak minat lagi ya melakukan hal-hal yang dulu menjadi hobiku. Kok aku malas banget ya jawab telepon dari orang tua. Kok aku merasa masa depanku suram banget ya. Kok aku kayak yang malas banget ya hidup. Kalau teman-teman paham dan teman-teman mengalami itu, teman-teman akan tahu bahwa kondisi kesehatan mentalku sedang tidak baik-baik saja. Dan aku harus mencari pertolongan. Aku harus ketemu orang lain untuk berbicara tentang kondisi kesehatan mentalku. Itu akan bisa teman-teman lakukan kalau teman-teman paham tentang deteksi dini. Permasalahannya adalah remaja kita, teman-teman dan temannya teman-teman, boleh. Nggak usah Bu, nanti tidak saya kualat. Berdiri aja Mbak Zulfa. Enggak apa-apa. Ini udah. Iya. Yang lainnya kalau nanti mau menyambung langsung aja. Orang yang introvert itu kan kayak identik dengan sendiri ya, Bu. Betul? Sendiri gitu ya kan. Introvert. Nah, kalau misalnya cara mereka biar bisa bersosialisasi sama orang lain. Ada yang lain? Kalau orang introvert itu kan pinginnya menyendiri. Caranya bersosialisasi gimana? Ada yang lain? Ada yang nyambung dengan ini? Sekalian? Ada? Ada yang mau lagi? Katanya penanya terbaik akan dapat door prize. Bagaimana cara menghilangkan imajinasi berlebihan? Imajinasi? Imajinasi. Imajinasi berlebihan maksudnya apa? Overthinking. Apa hiperrealitas? Bayanginnya tuh berlebihan gitu loh Bu. Sampai Apa? Habis nonton drakor? Habis nonton drakor kemudian bayangin yang jelek? Oke. Overthinking. Ada lagi yang overthinking? Mau tanya tentang overthinking biar sekalian. Oh. Bagaimana cara kita tahu kita itu termasuk introvert atau extrovert? Ada lagi? misal lagi ngumpul-ngumpul itu kayak ketawa-ketawa terus gitu loh Bu. Tapi giliran udah sendiri langsung ngerasa kosong gitu loh Bu. Ketawanya seneng nggak? Pas lagi ngumpul, iya ketawa Happy nggak? happy. Tapi pas udah ngumpul, pas udah sendiri itu langsung merasa kosong. Kosongnya sesek nggak? Sesak Bu. Sesek. Iya. Sering nggak? Lumayan. Lumayan. Iya. Udah berapa minggu? Sering lah, udah lama gitu. Kosong. Oke. Gak ada lagi? Ini kelas 1 nggak apa-apa loh. Mau nanya
Yang kelas 2 juga nggak apa-apa loh. Nggak usah saingan sama kakak kelasnya. Oh enggak. Ini belum punya masalah kelas 1. Alhamdulillah semua sudah. Kelas 2 biasanya yang tertekan gitu. Punya adik kelas, punya kakak kelas. Ini kelas 2 kan. Ini wajah-wajahnya wajah-wajah. Mau curhat? Halo? Baik-baik saja kan? Ini kelas 2 toh? Kalian baik-baik saja kan? Mukanya takut-takut belum nengok ke sana tuh. Oh, enggak apa-apa. Oke, coba kita kupas ya. Introvert dan ekstrovert dulu. Bagaimana caranya? Gini, saya mau gimana saya tahu kalau saya introvert atau ekstrovert tadi gitu ya. Saya mau jawab gini. Nggak usah permasalahkan itu. Nggak penting. Gitu. Nggak penting untuk tahu kita tuh introvert atau ekstrovert sebetulnya. Karena nggak ada yang murni begitu. Yang paling penting adalah mau itu introvert, mau itu ekstrovert, nyamanlah dengan itu. Tuh kok enak banget sih tuh orangnya ekstrovert, banyak temennya. Jangan salah. Sama aja. So jangan terlalu dipikirkan itu. Kalau kondisinya memang kemudian membuat seolah-olah teman-teman menjadi introvert, that's okay. Kalau kemudian kondisinya kok kemudian tiba-tiba menjelmakan teman-teman jadi ekstrovert, ya nggak apa-apa. Gitu. Tidak perlu untuk bersusah payah menjadi ekstrovert. Baik bagi teman-teman yang merasa kok aku nggak nyaman yo seperti dia, tapi kok yang disukai orang-orang seperti dia yo, nggak usah begitu. Ya, nggak usah begitu. Gitu. Perkuat saja karakter dasar teman-teman gitu. Saya misalnya, saya merasa kadang saya introvert banget karena saya kemana-mana itu senang sendiri, senang bekerja sendiri. Saya bukan orang yang kompetitif. Saya sama sekali mungkin dibilang nggak kompetitif sama sekali. I don't care orang lain tuh mau ngapain. Saya tipe orang yang begitu. I don't care yang lain tuh dapat A, saya cuma dapat B. I don't care. Peduli amat. Yang lainnya dapat 10, saya mah cuma dapat 8. Ya nggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Terkadang saya merasa sangat introvert sekali, bahkan saya lebih nyaman ketika misalnya dulu di Assalam itu kalau mau ke kantor itu membelah, gitu kelihatan santriwan gitu. Kalau yang lain nyaman ketika ada temennya. Saya mah sesuai kebutuhan. Untung ke sana, untung ke sini. Ya sudah. Tapi ada kalanya saya senang banget berkawan. Saya senang banget membaur. Saya senang ketika datang ke konferensi kemudian ketemu dengan orang banyak, orang-orang baru. Wah, ini dari mana? Dari Bantul beneran gitu. Ya sama gitu. Saya orang yang begitu. Jadi saya nyaman ketika saya merasa saya introvert, tapi saya juga nyaman ketika saya merasa saya ekstrovert. Saya tidak selalu baik-baik saja kesehatan mentalnya. Ada kalanya saya gloomy banget. Ada kalanya saya akan datang ke satu pertemuan, pelatihan, dan kemudian melihat kok yang lain aktif-aktif banget ya. Kok aktif gitu. Kok saya benar-benar nggak ada keinginan untuk itu. Cuma pengen mager di tempat, capek. Padahal nggak ngapa-ngapain, sakit juga nggak ada masalah juga. Tiba-tiba saja begitu. Ya saya nyamankan diri saya. Oh, that's okay. Gitu. Oke. Kalau yang lain ngobrol-ngobrol, saya tidak disapa karena saya di situ nggak mencoba ini. Padahal saya kenal, mereka kenal. Ya nggak apa-apa. Kok saya butuh, saya nyapa.
Gitu. So sekali lagi, nyamanlah being introvert or extrovert, ya. Nyamanlah dengan itu. Tapi kalau teman-teman misalnya, oke, aku kalau begini terus dan nyaman dengan diriku sendiri seperti ini, aku nggak bakalan berkembang. Aku nyaman, tapi aku nggak bakalan berkembang kan begini-begini aja gitu. Kenapa? Karena kalau begitu aku takut. Nah, kalau teman-teman sudah merasakan ketakutan itu, lawan. Oke, aku harus bisa begitu, memaksa diriku. Nah, baru itu kita bicara tentang pengembangan diri. Tapi yang pertama kali, teman-teman tidak usah riwahkan aku introvert atau ekstrovert. Beruntung sekali yang ekstrovert, aku dilahirkan sebagai orang introvert. Ya ampun, tidak beruntung sekali. Nope, tidak ada prinsip atau rumus seperti itu. Nggak ada. Para peneliti yang sukses itu rata-rata introvert. Mereka senang bekerja dengan diri mereka sendiri, nggak suka ketika berkelompok, karena iramanya berbeda. Tapi apakah kemudian mereka jadi pribadi yang tidak menyenangkan? Menyenangkan. Ketika pas dan memang dibutuhkan untuk berbaur, ya mereka berbaur. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah matang dan dewasa. Mereka menerima dan mereka nggak mengkotak-kotakkan. Kenapa Pak itu loh? Itu mah bukan bidang saya. Saya nggak ini, kalau nggak kayak gitu, ya sudah. Biasanya orang-orang itu sudah menemukan memang dunianya seperti apa. Gitu ya. Tapi untuk teman-teman sekali lagi, jangan karena alasan teman-teman introvert atau ekstrovert kemudian teman-teman jadi mengatakan, ya tapi kan aku orangnya ekstrovert, nggak bisa yang kayak gitu. Nah, itu membatasi. Ya, itu membatasi. Ketika mental setnya, state mentalnya, pernyataan mentalnya itu udah membatasi, ada yang salah di sana, something wrong di sana. Karena tidak pernah ada yang salah menjadi introvert atau extrovert, ya begitu ya. Jadi nggak usah pikirkan aku introvert atau extrovert. Kapan kita bisa menjadi extrovert? Di waktu yang mungkin itu membuat kita jadi extrovert, tapi ketika itu bukan menuntut, tapi membuat kita menjadi introvert, and that's okay. Itu sama dengan sebelum ke yang lainnya. Ini penting banget. Itu sama dengan orang-orang insomnia. Ada yang insom di sini? Berapa hari? Tidurnya? Bangunnya jam berapa? Insomnia itu bukan tidur larut. Insomnia itu tidak bisa tidur. Beda ya? Beda. Kalau menjelang UAS, di UGM itu akan banyak mahasiswa yang kemudian datang. Bu, saya insom. Sudah berapa? Ya, sejak UAS itu Bu, saya insom. Kenapa? Banyak banget Bu yang harus ini gitu. Jam 12, jam 1 habis itu nggak bisa tidur sampai jam 3. Insom bukan? Bukan. Itu bukan insomnia. Itu karena ada deadline tugas, tumpukan materi yang harus dihafalkan, disiapkan. Jadi itu bukan insomnia kayak gitu. Karena ada yang memicu. Sama kayak gini. Bu, saya insomnia sudah semingguan ini. Oke. Pola malammu seperti apa? Ya kan saya biasanya bersiap tidur itu jam 8:30 Bu, jam 9 kalau sudah selesai semua. Saya atek-atek lu ngantuk gitu, terus habis itu 30 menit bangun lagi. Terus habis itu apa yang kamu lakukan? Saya nonton drakor Bu sampai pagi. Itu bukan insom. Ya bagaimana mungkin kalian akan tidur ketika adrenalin itu terpamping gitu. Kalau nonton drakor kan yo emosinya kan hidup banget kan. Ya nggak bisa, tidur tuh butuhnya rileks kok. Kalau mau tidur, baca Al-Quran. Baru 2 baris sudah yang, iya kan? Iya kan? Gitu. Jadi pahami insomnia dan bisa jadi itu insom. Tapi kalau dari ini itu sebenarnya bukan insom. Nah, kalau insomnia memang nggak bisa tidur, susah tidur.
Mungkin belum sampai insomnia, hanya gangguan tidur biasa aja. Jadi kalau teman-teman, salah satu yang menandai kalau teman-teman kesehatan mentalnya sedang tidak baik-baik saja itu ada dua yang paling dasar. Yang pertama teman-teman gangguan tidur, yang kedua gangguan makan. Gangguan tidur itu bisa teman-teman susah tidur atau kelebihan tidur. Kelebihan tidur itu gangguan tidur, terganggu tidurnya, gitu ya. Gitu. Jadi tidak hanya yang susah tidur, tapi kelebihan tidur itu juga merupakan salah satu indikasi tidurnya terganggu, pola tidurnya terganggu. Nah, kalau insomnia atau gangguan tidur, itu yang pertama harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus ikhlas bahwa teman-teman mengalami insomnia. Jadi kalau insomnia ya sudah diterima. Oke, aku nggak bisa tidur lagi, sudah disiapkan. Teklak-tekluk 15 menit, relax, tetap relax. Tapi kok kemudian pikirnya sudah kemana-mana, langsung bangkit. Kemudian lakukan rutinitas yang itu membuat fokus kepala, emosi, dan badan, pundak. Membaca jurnal, membaca buku non-fiksi, atau biasanya Al-Quran. Sampai benar-benar yang fokus, benar fokus, ini capek, semua capek. Nah, kalau udah seperti itu tanda-tanda harus merebahkan diri. Rebahlah sebentar. Ini kalau orang insomnia, baru 30 menit mungkin terlelap, nanti bangun lagi. Kalau itu terjadi, that's okay, nggak apa-apa. Ya bangkit lagi, lakukan rutinitas seperti tadi, terus begitu. Nanti lama-lama tubuh itu akan mengikuti, menyesuaikan. Kenapa harus begitu? Supaya teman-teman tidak mengalami multiple insomnia. Insomnia karena mengalami insomnia, paham? Sama, kalau teman-teman dilanda kecemasan, teman-teman tidak boleh cemas akan rasa cemas yang menyerang. Namanya multiple anxiety. Cemas karena merasa cemasnya relapse. Paham ya? Gitu. Jadi misalnya, kalau mau UAS, kok teman-teman deg-degan, mules-mules, migrain, ya nggak usah panik. Aduh, kok aku malah panik, kalau aku malah migrain ya, kok aku malah mules-mules. Nah, itu nanti mules-mules terhadap mules-mules yang dirasakan. Santai saja. Oh, ini tanda-tanda stres nih, diketawain aja. Duh, aku udah mulai stres nih, sambil ketawa gitu. Kenapa? Ya udah mules-mules, berarti aku stres. Gitu, sambil ketawa gitu. Nah, itu nanti akan lebih cepat rilisnya. Sama tadi, kembali ke introvert dan ekstrovert. That's okay gitu. Apapun kondisinya, nggak usah merasa khawatir yang nggak perlu. Paham ya? Maksud saya, teman-teman itu nggak usah memelihara rasa negatif yang memang sebetulnya itu nggak diperlukan. Nggak usah sok ngopeni itu, tahu ngopeni? Ngopeni itu menguti, memelihara kayak gitu loh. Khawatir dikit-dikit khawatir, dikit-dikit khawatir gitu. Jadi bertanam biak, apa sih namanya? Itu bertanam biak rasa khawatir. Nanti apa-apa itu depan khawatir. Yang nggak perlu itu nggak usah dikhawatir. Gitu ya. Relax, terima, alhamdulillah. Satu, yang kedua. Kalau saya cenderung introvert, gimana saya untuk mempunyai interaksi yang baik gitu ya? Yang pertama tadi, nyamanlah dengan itu, gitu. Saya itu sering kali dapat klien, sering banget. Dia bilang gini, Bu, saya itu kalau teman-teman ngobrol, saya tuh cuma di situ dengerin. Kok mereka ketawa, saya ikut ketawa. Kok mereka serius, saya cuma ikut ngangguk-ngangguk. Tapi saya nggak bisa nimbrung, Bu. Dan dia merasa cemas akan itu. Kira-kira kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Kira-kira kesalahan anak ini di mana? Dia menjadi introvert atau dia merasa kurang dengan itu? Dia merasa kurang dengan itu.
Apa salahnya di situ hanya mendengarkan? Nggak ada salahnya. Apa salahnya di situ kemudian ikut ketawa-ketawa? Nggak ada salahnya, itu bagus. Ikut mengangguk-ngangguk, nggak ada salahnya. Gitu. Teman-teman, orang berbicara itu yang paling dibutuhkan siapa? Yang paling dibutuhkan siapa? Pendengar. Supporter paling utama bagi orang-orang yang senang berbicara itu adalah orang yang mau mendengarkan, bukan partner yang juga suka ngomong. Keberadaan teman-teman yang katanya introvert di situ, yang tekun mendengarkan, kelihatan asyik, kelihatan larut, itu supporter utama. Dan tahukah teman-teman, orang-orang yang pintar ngomong itu sangat bersyukur akan keberadaan orang-orang introvert yang katanya introvert ini. Jadi bagaimana mungkin orang lain bersyukur dengan keberadaan Anda mengeluhkan kondisi Anda? Lalu salahnya apa kalau kamu hanya duduk di situ, hanya bisa mendengarkan, hanya bisa ketawa ketika orang lain ketawa, dan hanya bisa mengangguk-angguk karena ceritanya memang ini gitu. Ya saya merasa nggak berperan sama sekali, Bu. Teman-teman, salah satu hal yang paling mendasar yang itu teman-teman harus mulai hari ini harus teman-teman lihat, adakah itu pada diri teman-teman, itu adalah self stigma. Stigma yang jelek tentang diri sendiri, image yang jelek tentang diri sendiri, yang merendahkan diri kita itu sejatinya bukan orang lain terkadang, tapi siapa? Diri kita sendiri. Dan itu seringkali tidak kita sadari. Kita itu merendahkan diri kita sendiri gitu, sering banget tanpa disadari. Ya kan saya nggak berperan, Bu. Bagaimana bisa mengatakan diri nggak berperan ketika dia di situ mendengarkan, berempati dengan ceritanya, menyediakan diri sebagai pendengar yang baik, please deh. Ya, jadi itu. Sekali lagi, nyaman dengan diri sendiri, tulus dengan keberadaan orang lain itu akan membuat orang lain merasa nyaman, dan itu modal utama untuk menjalin relasi. Kalau kalian nanti bekerja, dapat teman yang seperti itu, seneng. Dengerin aja, dia nggak banyak ngomong. Iya ya Mbak ya. Ya Allah, gitu. Itu seneng banget dapat teman kayak gitu. Itu biasanya orang-orang nggak banyak ngomong. Bisa nangkep apa kata saya? Jadi gitu, positiflah gitu. Yakin dengan diri sendiri, positiflah gitu. Ya, seneng aja gitu. Lihat orang lain ngobrol seneng, orang lain ini seneng. Kamu kenapa sih ketawa-ketawa? Enggak, seneng aja aku gitu. Saya punya teman-teman yang begitu dan seneng gitu. Setiap ketemu dia itu seneng gitu. Senyum orangnya itu. Dan nggak ada beban, nggak banyak ngomong, nggak banyak ini, tapi benar-benar yang helpful gitu. Bisa nggak kamu bantu ini dan segala macam. Boleh apa? Terus udah dibantu gitu, terus yang senyum. Ya itu menyenangkan banget punya teman yang seperti itu, luar biasa, masya Allah. Jauh lebih menyenangkan ketika dibandingkan dengan punya teman semuanya baik, tapi itu jauh lebih menyenangkan dibandingkan punya teman yang misalnya beneran gitu. Kalau teman-teman punya teman yang model begitu, bersyukurlah ya. Ingat, kita harus menghargai diri kita sendiri kalau kita mengharapkan orang lain menghargai kita. Jangan pernah berharap orang lain akan menghargai kita kalau diri kita sendiri nggak bisa menghargai diri. Kita ini siapa loh? Ciptaan Allah. Kalau kita nggak menghargai diri sendiri, berarti nggak menghargai Allah. Ingat loh ya, image yang buruk, memandang diri sendiri buruk itu nggak jauh-jauh dari kufur nikmat.
nggak jauh-jauh dari kufur nikmat, hati-hati. Oke, kemudian yang berikutnya, saya sampai lupa. Introvert dan bukan introvert, overthinking dan tadi. Itu bukan overthinking tapi yang namanya catastrophizing. Nah, kalau di dunia psikologi itu ada yang namanya sesat pikir, distorsi kognitif. Catastrophizing itu pikiran yang cenderung menganggap segala sesuatu itu ekstrim, berdampak buruk. Yang dipikirkan tuh buruknya. Ini misalnya ada satu peristiwa, itu udah yang, nanti mesti gini, soalnya itu begini, nanti mesti nggak jauh-jauh dari ini gitu. Jadi sudah yang mendramatisir dalam kondisi dalam bingkai jelek, sudah mematok hal-hal buruk yang mungkin akan terjadi. Ketika kemudian orang lain men-challenge gitu, enggak, kamu itu terlalu ini, enggak jauh sebenarnya enggak mirip-mirip dengan overthinking, tapi ini lebih ke yang ekstrim. Enggak, itu tuh hanya pikiranmu karena enggak, kamu enggak ngerti. Ini tuh begini-begini kondisinya gitu. Dan itu tuh sangat memungkinkan ini terjadi begini gitu. Karena semua itu menuju ke arah sana. Padahal itu jauh banget. Nah, adakah orang yang seperti itu? Banyak. Loh, kita tuh perlu kayak gitu supaya kita tuh bisa mengantisipasi. Oke. Tapi kalau itu keterlaluan, nggak akan pernah cukup antisipasi yang dilakukan. Dan yang bersangkutan tidak akan pernah merasa cukup meskipun banyak antisipasi sudah dilakukan. Nah, itu hati-hati. Gitu ya. Jadi sebenarnya bersama dengan overthinking gitu. Apa yang bisa dilakukan? Disiplin untuk mind cutting. Itu muncul cut gitu. Overthinking itu juga begitu. Cut gitu. Kalian bisa pakai yang no. Bisa panggil nama. Nurul stop. Lep. Tarik nafas, kemudian agak ini, kemudian oke. Kemudian beralih. Atau yang beberapa mahasiswa itu melakukan itu overthinking atau catastrophizing itu terjadi ketika kita dalam tekanan biasanya. UAS, UTS gitu, mahasiswa itu gitu. Jadi pas senep-senepnya itu mudah banget. Ketika pas senep-senepnya nugas gitu, itu negatif, auranya negatif. Nah, teman-teman ingat, kalau emosi teman-teman tuh negatif, hal negatif lain tuh cenderung datang. Memori lama yang negatif itu ke-recall, teringat lagi. Padahal udah lama nggak inget. Tapi kalau hawanya sedang negatif, itu tuh kayak terpanggil. Pikiran-pikiran buruk itu terpanggil, gitu. Kenangan-kenangan buruk itu terpanggil. Kita nggak disapa, padahal ketemu di tikungan sama si X misalnya. Padahal itu udah sebulan yang lalu, keinget lagi. Kita udah nyapa, tapi mungkin nggak kedengaran, nggak disapa balik. Padahal itu udah setengah tahun yang lalu, keinget lagi. Itu kayak gitu. Nah, ketika sedang jumut-jumutnya, sedang yang begitu, itu kemudian datang. Kemudian yang bisa dilakukan biasanya snapping, itu bisa. Astagfirullahaladzim. Itu bisa kayak gitu. Itu bisa. Jadi kayak yang gitu, itu bisa gitu. Jadi pokoknya dalam ini gitu kan, itu mudah banget dipraktekkan kita tuh. Udah gitu. Gitu. Jadi kalau pas sedang benar-benar fokus, kemudian itu berdatangan, itu kayak gitu. Jadi udah gitu. Nah, gitu. Tapi itu kalau dalam kamar, itu kalau di aula, kemudian begini-begini sendirian, itu juga bahaya. Itu kalau di dalam kamar aja. Kalau di luar ya kita cukup begini. No. Kemudian berdiri dulu, atau ngambil minum dulu kalau di rumah. Minum air putih gitu. Tapi itu didisiplinkan. Teman-teman harus berdisiplin untuk mengenyahkan pikiran-pikiran negatif itu. Apakah mungkin dilakukan? Mungkin, sangat mungkin. Saya tuh nggak ngopeni hal-hal kayak gitu. Saya tuh nggak memelihara hal-hal kayak gitu. Jadi aman. Saya mungkin karena saya agak dablek ya, tapi saya tuh nggak ngopeni hal-hal gitu.
Jadi harus disiplin, cut gitu. Itu untuk overthinking sama yang catastrophizing. Itu benar-benar harus dilakukan. Dan ingat, kita itu nggak boleh berprasangka. Overthinking, catastrophizing itu berprasangka buruk. Dan ingat loh ya, kita itu nggak boleh. Itu larangan keras dalam agama kita, berprasangka buruk. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa kan? Nggak boleh. Kita tuh nggak boleh. Kita tuh diwajibkan untuk berprasangka baik pada Tuhan kita, dan nggak boleh berprasangka buruk. Overthinking sama catastrophizing itu cenderungnya negatif. Jadi memang harus tidak hanya karena masalah kebutuhan psikologis, tapi karena ini tuntutan agama. Bukan tuntutan harus dituntut begitu. So disiplin, tek hanya itu. Nanti kalau teman-teman berkeluarga, nah jangan pelihara pikiran-pikiran yang begitu terhadap pasangan atau terhadap anak. Cut gitu. Ya, gitu. Dan yang terakhir, kenapa saya kalau ini hampir sama. Mahasiswa yang datang ke saya itu macam kali bilang, Bu, saya kenapa ya tiba-tiba nangis? Saya minta biasanya kalau dia sudah langganan tracing back atau tracking back. Tadi sebelum masuk kamar ketemu siapa? Apakah karena itu? Bukan, mundur lagi. Apakah tadi karena pisah ini? Bukan, mundur lagi sampai ketemu. Oh iya, perasaan saya itu nggak enak karena saya tadi itu mengalami ini. Biasanya kalau udah ketemu penyebabnya enak. Tetapi masalahnya adalah seringkali nggak ada penyebabnya. Nggak ada apa-apa, Bu. Saya itu tiba-tiba duduk, kemudian rasanya gloomy banget, sedih banget, merana banget. Ini tiba-tiba nangis sendiri. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Salah nggak itu? Salah nggak itu? Kalau itu sesekali, that's okay. Sekali dalam sebulan misalnya, ada masa-masa penat. Biasanya itu terjadi kalau kita tuh capek, stres itu normal ya. Stres itu tekanan, gitu. Tekanan, stresnya bertubi-tubi gitu. Tekanannya bertubi-tubi. Jadi stres itu bukan negatif, stres itu tekanan. Stresnya menumpuk, itu biasanya itu kemudian tiba-tiba gitu. Cuma begini aja, duduk di kamar, kemudian begini, kemudian nangis gitu. Suasana kamar sunyi gitu, nggak ada suara, sebelah kamar juga nggak ada suara gitu. Tiba-tiba merasa nelongso banget, tahu ya nelongso ya? Kok kasihan, nggak apa-apa. Kalau itu sesekali, that's okay. Itu rilis stres. Itu rahmat dari Allah gitu. Kita tuh diberi rahmat seperti itu untuk merilis stres kita. Yang kita keluarkan tuh racun, maka bersyukurlah. Lain halnya ketika itu tiap hari dilakukan selama lebih dari 2 minggu. Kalau sudah seperti itu, teman-teman ke psikolog lah, atau ke BK, atau ke psikolog. Sekarang kan tiap puskesmas ada psikolog, datang aja ke sana. Nggak ada orang yang tahu juga. Ngobrol aja sama mbak psikolognya. Gitu. Ya. Tapi kalau sesekali, that's okay, no worries. Nggak usah mengkhawatirkan hal yang tidak perlu dikhawatirkan. Nah, selain menangis tadi, gitu. Kita tuh suka yang happy di luar, gitu. Tiba-tiba masuk gitu, domblong, kayak kosong gitu. Kayak yang, aku tuh ngapain ya di sini? Terus besok itu mau kemana? Kosong gitu. Kadang beberapa orang sesek, saking kosongnya, kayak yang
kayak kosong, tapi kosong yang bener-bener gitu, yang kayak sesek kan, kayak ada yang siapa tadi satu gitu, kayak yang ya kosong gitu. Nah, tetapi kalau yang lainnya masih oke, itu oke. Makannya masih oke. Pola tidurnya juga masih oke. Jadi fungsi pikirnya masih oke, fungsi kognitifnya masih oke, masih bisa fokus, masih bisa menerima pelajaran, masih bisa diajak ngobrol. Kemudian fungsi emosinya masih oke, tidak yang kemudian melonjak-lonjak. Kemudian fungsi biologisnya masih oke, makan, tidur dan segala macam. Fungsi sosialnya juga masih oke. As long as itu masih oke, itu nggak apa-apa. Tapi kalau itu udah mulai terganggu, harus ke psikolog. Ya. Oke. Gitu. Menjelaskan nggak? Ya. Tapi kalau nanti itu berlanjut dan semakin mengganggu, ngobrol aja gitu dengan BK atau dengan psikolog biar lebih didalami. Nggak apa-apa gitu. Tidak semua yang ke psikolog itu harus karena punya masalah. Just sekedar curhat aja nggak apa-apa. Teman-teman, jangan menunggu kesehatan mentalnya parah baru ke psikolog. Itu dalam mentalnya baik-baik saja boleh, karena itu prevensi. Gitu. Jadi jangan menunggu parah. Kalau udah parah, psikolog pun nanti juga harus bekerja sama dengan psikiater. Nanti kalau kita ketemu lagi, saya ingin berbicara tentang kesehatan mental supaya teman-teman tahu betapa pentingnya untuk mengakses layanan kesehatan mental sebelum itu benar-benar memburuk. Teman-teman, kalau teman-teman sudah sampai ke level gangguan jiwa, itu memang bisa ditangani. Tapi itu seperti hipertensi, itu seperti diabetes, ya akan ada terus. Orang dengan depresi itu seumur hidup, kalau depresinya depresi kronis ya, bukan akut. Kalau itu kronis, ya seumur hidup akan dengan depresi. Tetapi memang orang dengan depresi itu kalau tidak sedang relapse, dia normal. Dia baik-baik saja, tetapi dia memang mempunyai kerapuhan lebih dibandingkan orang normal untuk relapse kembali. Kalau yang lain kesenggol gitu nggak apa-apa, mungkin cuma goyang-goyang aja. Kalau orang dengan depresi kesenggol masalah itu dia udah yang agak yang keliangan begitu gitu. So jangan menunggu sampai jebol menjadi gangguan jiwa. Akseslah. Sekarang banyak hotline yang tinggal apa namanya? WA-nya mungkin pakai WA bisnis atau apa gitu untuk nelpon. Udah. Dia nggak perlu kenal teman-teman, nggak perlu kenal identitas teman-teman gitu. Ngobrol aja di situ. Bisa. Jadi akses itu ya, diakses itu yang kayak gitu. Bisa dipahami. Gitu. Jadi kalau nanti merasa itu langsung itu. Tapi kalau itu hanya sesekali, that's okay. Teman-teman merasa sedih, merasa hampa, merasa suram masa depannya, kalau itu sesekali, ya kalau remaja memang begitu. Saya saja kalau gloomy, kalau pas nggak sampai nangis-nangis enggak, cuma yang pas penat banget tuh yang suka yang kemudian kosong. Gitu mungkin ya, gitu. Sudah kan ya tadi semuanya? Sudah. Oke. Jadi untuk yang pertama itu dulu. Nanti kalau kita kita berjodoh, punya kesempatan lagi, punya umur panjang, semoga kita bisa membahas hal yang lebih serius lagi. Dan saya ingin kalau ada nanti memang ada forum berikutnya, teman-teman persiapkan permasalahan yang pengen di-sharekan atau pengen didiskusikan. Teman-teman tidak harus mendiskusikan masalah teman-teman sendiri. Teman-teman bisa membawa kasus orang lain yang sekiranya memang itu pengen diketahui. Jadi nggak harus yang kamu ya yang punya masalah ya, gitu. Nggak harus begitu, ya. Jadi teman-teman boleh membawa kasus orang lain. Begitu? Baik. Untuk pertemuan pertama itu yang bisa kita diskusikan. Salah kurang, salah kata, salah sikap, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kadisa.
kepada Ibu Nurul Kusuma Hidayati, kami ucapkan terima kasih. Acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara sore ini dengan bacaan alhamdulillah secara bersama-sama. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.